Ya teman-teman, jumpa lagi di channel saya Football Rick bersama saya Ricky. Ya kali ini kita akan membahas tentang yang lagi heboh ya, yaitu naturalisasi versus akamsi ya. Dan ditambah lagi kemarin ada salah satu tokoh yang membahas tentang naturalisasi ini pas di depan Coach Sintayong ya. Jadi ini menjadi viral kemana-mana, apalagi itu bukan tempatnya sebenarnya dan bukan orang itu pula yang diundang sebenarnya. Dia hanya mewakili, namun dia menyuarakan tentang naturalisasi ini. Itu sebenarnya nggak di tempatnya dan itu membuat marah banyak pecinta sepak bola di Indonesia ya. Dan udah banyak orang yang membuat klarifikasi tentang ini, bagaimana mereka uh, terbawa emosi juga dan tidak mau memberi tempat lagi ya kepada orang seperti ini ya. Jadi sebenarnya saya sendiri juga merasa kesal gitu dengan adanya hal seperti ini, hal yang membahas tentang naturalisasi ini nih, karena hal ini terjadi lagi dan lagi, asik diulang-ulang, seperti ada agenda besar gitu di baliknya. Kita nggak tahu juga ya, tapi pokoknya saya juga sebagai pecinta bola, saya merasa terusik karena saat ini saya sedang euforia gitu dengan cinta-cintanya dengan timnas Indonesia. Jadi tolonglah jangan diganggu karena apa? Ya balik lagi kita bahas tentang masalah naturalisasi. Naturalisasi ini kan hal yang lumrah pada saat ini ya, pada era modern sepak bola saat ini. Karena manusia juga sudah ber, berpindah-pindah, berkembang gitu. Jadi nggak di satu daerah aja. Jadi sudah banyak terjadi pencampuran mix di situ. Mix dari ras. Jadi hal yang dipakai dengan naturalisasi itu udah biasa. Bahkan hampir semua negara bola sekarang ada naturalisasinya gitu loh. Dan hal-hal seperti ini tuh legal dan sah di mata FIFA gitu loh. Tidak ada yang dilanggar di situ loh. Contoh, negara sepak bola, Jerman ada pemainnya. Italia yang negara sepak bola yang sangat jago jauh di atas kita juga ada pemain naturalisasi di sana. Prancis apalagi, hampir semua mayoritas juga gitu. Nah, sekarang Indonesia juga mengikuti hal seperti itu untuk percepatan daripada timnas. Dan pemain-pemain yang dinaturalisasi ini, mereka itu secara hukum juga, mereka itu sedarah sama kita, punya darah Indonesia gitu loh. Rambutnya juga kita lihat hitam. Ada yang setengah, ada yang seperempat. Setengah itu ya, berarti bapak atau mamanya itu adalah orang Indonesia. Seperempat itu mungkin dari kakek dan neneknya. Jadi mereka benar-benar darah Indonesia. Jadi kita nggak bisa membentur-benturkan, membeda-bedakan mana yang naturalisasi, mana yang akamsi, mana yang lokal. Itu tidak bisa seperti itu, teman-teman. Karena sama aja seperti yang dikatakan oleh Pak Ria Sinulinga ya di dalam podcastnya. Bagaimana kalau ibu dan bapak kita itu satu dari Jawa, satu dari Sumatera. Lalu kita sebagai anak kita bilang kita ke tanah Jawa. Lalu orang Jawa mengatakan, kamu bukan orang Jawa, kamu orang Sumatera. Pasti kita emosi dong, kita nggak enak gitu loh. Karena bapak dan mama kita adalah percampuran antara Jawa dan Sumatera. Sama juga ketika kita ke Sumatera, orang Sumatera bilang kita, oh lu bukan orang Sumatera, lu orang Jawa. Gimana perasaan kita teman-teman? Pasti kita emosi dong. Jadi itu juga yang berlaku kepada pemain naturalisasi ini. Mereka bukan pemain naturalisasi. Mereka adalah pemain berdarah Indonesia yang kebetulan lahir dan besarnya di negara sepak bola di luar sana, khususnya di Belanda, dengan lahan yang lebih bagus. Kalau kita lahir, orang Indonesia punya skill bagus, kalau lahannya juga bagus, berarti permainan kita pasti otomatis bagus. Dan ini yang sedang diselesaikan oleh Pak Eri. Jadi jangan kita bentur-benturkan lagi gitu loh. Tujuan daripada naturalisasi ini apa? Kan tujuannya untuk meningkatkan prestasi dari timnas Indonesia itu sendiri gitu loh. Di samping ya, Pak Erik juga sudah membangun fasilitas-fasilitas di bawah. Liga 1 udah dibetulkan, mulai dari VAR, lapangan-lapangan dibenarkan, liga-liga kelompok umur juga udah mulai digulirkan. Jadi perlahan, tahap demi tahap. Jadi jangan coba-coba lagi dibentur-benturkan lagi lah. Karena ini udah terlalu sering dicoba dan itu gagal semua loh, hanya membuat kegaduhan. Saat ini kita semua lagi bersemangat dengan melihat datangnya pemain-pemain grade A, pemain-pemain mahal Eropa yang negara-negara tetangga kita semua pada iri, pada jealous loh. Kayak Miss Hilgers, J.I. Jazz. Mereka mau main di Indonesia, Martin Paes. Mau main di Indonesia itu saya yakin sekali Malaysia,
Thailand, semua pun iri dengan Indonesia gitu loh. Bahkan kemarin ketika Messi Legers bertandang ke Old Trafford di MU dan disebutkan ini adalah pemain dari tim nasional Indonesia, pendukung Belanda itu marah loh. Karena dia belum disumpah menjadi warga negara Indonesia. Itu artinya mereka juga sakit hatinya kehilangan salah satu pemain berbakatnya gitu loh. Jadi kita yang sebagai orang Indonesia yang mereka datang dengan sukarela mau datang ke sini dengan bangganya membawa merah putih, bahkan Messi Hilger aja dalam perjalanan menuju ke Old Trafford itu membawa bendera Indonesia, setelah pertandingan juga foto dengan bendera Indonesia, mereka sangat bangga. Malah kita di sini yang ribut. Jadi tolonglah, karena ini kita lagi cinta-cintanya, naturalisasi ini lagi baik-baiknya. Dengan kekuatan seperti ini, saya yakin sekali Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia 2006. Ini bukan hal yang mustahil lagi sekarang Piala Dunia 2026. Mungkin saja kita bisa langsung lolos sebagai runner up di grup ini. Bukan lagi target awal kita 3 atau 4 untuk maju ke ronde berikutnya, ronde 4 kualifikasi dan lain-lain. Kita sekarang lagi ngincar posisi 1 atau 2. 1 udah pasti Jepang. Kita 2 lah. Jadi sekarang peluang kita besar. Jadi jangan digaduh-gaduhkan lagi ini, diribut-ributkan lagi gitu loh. Dengan sekarang saat ini kita lagi cinta-cintanya dengan timnas, euforia tinggi, penonton juga penuh. Ibu-ibu, anak-anak semua berbondong-bondong ke lapangan gitu loh untuk nonton. Training sessionnya mereka saja full gitu loh. Bahkan ini mereka menjadi idola-idola baru. Kalau Anda tanya kepada anak-anak muda sekarang mau menjadi siapa? Mau jadi Tom Haye, mau jadi Messi Hilgers, mau jadi J.I. Jazz. Sekarang banyak idola-idola baru. Ini mau memotivasi semangat mereka untuk berlatih bola lebih keras lagi gitu loh. Dan di samping hal lain, target utama dari STY sekarang apa? 100 besar. Dengan kekuatan seperti ini, 100 besar itu saya rasa gampang sekali gitu loh. Dan pasti bakal tercapai. Tinggal kapan aja, seberapa cepat aja. Mungkin pun di atas 70, banyak yang memprediksi kita 70, 80 is very easy. Jadi kalau peringkat kita naik 70-80, itu pemain-pemain kita pun lebih gampang ke depannya kalau untuk bermain di abroad, main di Liga Inggris atau Liga Spanyol. Kita tidak terhalang regulasi yang selama ini harus menghalangi kita, yaitu negara dengan di atas ranking 100 itu nggak bisa. Jadi kalau ada pemain sehebat apapun, sejago apapun, kalau dia nggak lama main di Eropa, atau negara kita belum 100 besar gitu, itu mereka tetap terhalang, nggak bakal bisa main di Liga Inggris gitu loh. Kecuali mereka lama di Eropa dulu. Jadi dengan adanya percepatan ini, dengan pemain naturalisasi ini kan mempercepat kita untuk mencapai ke sana gitu loh. Kalau udah 100 besar, belum lagi dengan banyaknya pemain-pemain yang datang ke Indonesia, Indonesia menjadi mata dunia nih. Saat ini Indonesia pergerakan peringkatnya paling cepat di dunia. Bahkan FIFA itu mengajukan Indonesia sebagai role model gitu loh, untuk pembangunan sepak bola gitu. Jadi seluruh dunia ke sini otomatis. Nah, ini otomatis pemain-pemain kita juga tersorot gitu. Pemain-pemain lokal Liga 1 kita juga ikut tersorot. Jadi ini kesempatan yang baik sekali gitu. Kalau kita secara berpikir positif ya, jangan negatif ya. Ini kesempatan kita. Nah, mungkin mereka yang di sana itu lahannya lebih bagus. Kalau lahan kita sama di sana mungkin sama-sama bagus nih. Tapi karena kita kurang bagus, mungkin kedepannya baru bagus. Sekarang mereka lahan bagus, mereka lebih jago. Jadi kita manfaatkan ilmu yang ada. Pemain-pemain lokal juga harusnya mencontoh seperti Rizky Ridho kemarin. Dia mengatakan di salah satu wawancara bahwasanya saya dengan kedatangan Messi Hilgers, dia fine-fine aja. Bahkan dia terpacu untuk belajar dari Messi Hilgers langsung gitu, mengambil ilmu yang bisa didapat gitu untuk dirinya. Seharusnya pemain kita semua juga bersifat seperti kesatria, seperti Rizky Ridho gitu, mau mencuri ilmu dari pemain-pemain top grade ini gitu. Karena dengan begitu banyak talent scouting dari luar bisa melihat Indonesia bisa. Kita lahannya kurang bagus, ya kan, infrastruktur kurang dan lain-lain. Jadi kita harus kerja lebih keras gitu loh sebagai pemain bola. Saya harap sih seperti itu. Saya memang bukan pemain profesional, saya hanya pencinta bola. Tapi ini yang mungkin bisa saya masukkan lah mana kepada pemain-pemain. Ayo kita lebih keras lagi. Saya juga mau pemain-pemain kita ini banyak yang di Eropa. Kalau bisa 100% main di Eropa semua. Sama seperti Jepang. Jepang pemainnya semua abroad. Timnasnya itu cuma satu yang dari liga lokal Jepang gitu loh. Karena semua udah main di luar gitu loh. Kalau bisa Indonesia seperti itu juga. Jadi kalau orang luar lahannya bagus, latihannya seminggu 5 kali, kita yang lahannya kurang bagus, seminggu latihannya 10 kali. Saya yakin dengan kemampuan dan
Dan semangat seperti itu nggak mustahil kita kalah dari orang itu gitu. Bisa kita kejar mereka gitu. Jadi stop lah untuk membentur-benturkan antara naturalisasi dan akamsi atau lokal. Tolonglah kepada bapak-bapak atau siapapun itu yang di sana, udah banyak yang coba. Dari yang kemarin ada dubes, ada pengamat politik, ada pengamat bola, mantan pelatih. Semuanya juga dihajar sama masyarakat, karena masyarakat lagi cinta-cintanya. Kalau nggak percaya boleh dicoba lagi, tapi pasti nggak akan diberikan panggung. Malah akan dihujat bersama-sama, karena semua lagi cinta-cintanya, lagi positif-positifnya ini sama tim nasional Indonesia gitu loh. Jadi tolonglah, ayo sama-sama kita dukung. Semoga ke depannya semakin cepat kita bisa mencapai Piala Dunia 2006 nih. Semoga makin bagus gitu loh. Nggak mau tahu siapa yang main. Yang selama mereka membela Indonesia, paspor Indonesia, Garudanya ada di dada. Setiap mereka nyanyi lagu Indonesia Raya, kita senang. Setiap mereka cetak gol, mereka senang. Kita juga senang. Karena yang naik apa? Indonesia. Bukan Belanda. Indonesia yang naik. Kalau kita menang, timnas Indonesia yang naik namanya, bukan timnas Belanda. Malah timnas Belanda yang akan nangis gitu loh. Karena pemain-pemain bagusnya malah membela Indonesia, pasti mereka ada perasaan sedih gitu loh. Justru kita harus bangga, ada pemain luar mau ke Indonesia gitu loh. Dan mereka itu darah Indonesia, bukan ujuk-ujuk kita beli pemain dari luar gitu, kita beli. Kita kalau mau beli Cristiano Ronaldo pun nggak bisa, karena sesuai regulasi itu nggak bisa gitu. Jadi ayolah kita dukung sama-sama. Siapapun di luar sana, stop membentur-benturkan masalah naturalisasi dan lokal ini. Stop banget. Please, mari kita sama-sama dukung. Karena kalau Anda mencoba membenturkan, ya pasti Anda melawan dengan kita-kita pencinta sepak bola Indonesia. Sudah pasti itu. Dan Anda tidak bakal menang. Sudah dipastikan itu. Anda pasti babak belur dihantam sama pencinta-pencinta bola di Indonesia ini. Sudah banyak contohnya. Kalau Anda tidak percaya, Anda boleh coba lagi, pasti Anda akan jatuh lagi. Karena kita sama-sama mencintai timnas Indonesia. Segitu video kali ini ya. Moga-moga ke depannya ini pelajaran bagi kita semua ya. Lebih baik kita support aja lah. Jangan bikin ganggu timnas yang sudah sekarang grafiknya lagi naik. Jadi jangan diganggu. Mari kita support. Kalau nggak bisa support, nggak suka, ya udahlah. Diam saja. Jangan memperkeruh suasana yang sedang kondusif ini ya. Oke, sekian aja video kali ini ya. Terima kasih semuanya. Tetap semangat. Kepada pemain-pemain naturalisasi, ayo tetap semangat, kita tetap dukung apapun yang dikatakan orang-orang itu hal biasa. Maroko juga awalnya juga yang seperti ini, tapi akhirnya tuh mereka saling mendukung. Jadi it's okay. Pokoknya whatever happens, Garuda tetap di dada, Garuda tetap mendunia, Garuda tetap number one. We love Indonesia.